Dirampok kereta saya, Bang. Dirampok, Bang. Tindakan sejumlah debt collector atau penagih hutang dirasa masyarakat semakin meresahkan. Mereka tak segan-segan mengambil paksa kendaraan bermotor dari konsumen yang dinilai gagal bayar. Parahnya, aksi ambil paksa ini pun seringkali disertai kekerasan fisik dan intimidasi. Biasanya hal ini dilakukan oleh debt collector partikelir atau biasa dikenal dengan mata elang. Untuk mengetahui cara kerja mata elang ini, tim Anyus Files pun melakukan penelusuran di sejumlah kawasan di ibu kota. Terus ya mau tahu juga cara kerja mata elang itu, misalkan kayak dapat data dari mana, terus biasa remangkal gimana, terus misalkan kalau cara nariknya itu gimana sih, apakah emang ada nego atau memang ada kekerasan atau gimana? Dengan sejumlah kesepakatan, salah satunya adalah melindungi identitasnya. Salah seorang debt collector mata elang ini, sebut saja namanya Bono, bersedia menceritakan dan menunjukkan cara kerja mereka. Kepada kami, Bono mengaku dalam menjalankan pekerjaannya, ia tidak terikat kepada salah satu leasing atau perusahaan pembiayaan. Di bawah satu perusahaan, tapi dibilang satu perusahaan, kita memang dibilang perusahaannya ini bisa dibilang seperti apa ya? Karena di bawah agensi lah gitu, nggak terlalu terikat banget dengan satu perusahaan gitu. Dalam menjalankan aksinya, biasanya mata elang ini bekerja secara berkelompok. Ya, kita kebanyakan mata elang di lapangan itu semuanya itu kebanyakan sih kerja tim. Ya kita kerja itu paling minim itu di lapangan itu 3, 4 sampai bisa sampai 6, 8 orang. Ya. Lalu, seperti apa cara kerja debt collector ini? Tim Anyus Files pun mengikuti mata elang dalam menjalankan aksinya. Setiap hari, tim mata elang yang biasanya beranggotakan 3 hingga 4 orang ini biasa bekerja di pinggir jalan. Dengan memakai alat komunikasi, mereka memantau setiap kendaraan yang lewat. Saat melihat nomor kendaraan yang melintas sama dengan yang ada dalam daftar pencarian, tim mata elang pun segera mengejar dan menghentikan pengendara motornya. Seperti yang terjadi berikut ini. Kita follow dia, Gel. Terus. Karena sang pengendara motor tak membawa surat-surat, para debt collector ini pun memeriksa nomor rangka mesin kendaraan. Coba mana lihat di sini. Aktif nggak? Aktif nggak? Merangkap sini nggak? Oke. Coba cek nomor rangkanya dulu. Tanpa membawa surat-surat resmi dari perusahaan pembiayaan, para debt collector ini pun segera menarik unit motor yang diincar. Jadi motor ini yang kami cari, Bu. Udah lama. Karena unit hilang terus di rumah. Berita acara penarikannya ya. Nah, Nanti mana kasih surat enggak? Namun yang perlu diingat, tidak semua debt collector resmi ditugaskan oleh perusahaan. Berbekal daftar plat nomor kendaraan yang dinilai bermasalah, sebagian dari mereka ternyata bergerak sendiri. Kalau dibilang punya keseluruhannya enggak kayaknya saya bilang. Karena kebanyakan orang ngopi-ngopi data orang. Misalnya kayak saya punya SK, orang ngopi data saya. Nah, dia kerja di jalan tuh pakai SK saya, gitu. Segala cara dilakukan oleh mata elang atau debt collector partikelir ini untuk menguasai kendaraan bermotor yang masuk dalam daftar pencarian. Ya beragam sih Mbak, tergantung dari para nasabahnya juga. Nah, misalnya kadang kan ada juga nasabah yang bisa berbarengan atau lihat kondisi nasabahnya juga. Dari pas kita mau tangkap, kadang kan juga namanya orang bawa motor, kadang ada yang pelan, ada yang kebut. Ya bervariasi lah. Tapi kalau pas lagi pengajarannya yang lihat situasi di lapangan, misalnya di posisinya kita pas ketemunya
jalan lancar atau ke jalan macet. Nah, di situ Mbak. Jadi kalau misalnya pas kalau ketemu nasabahnya itu, misalnya kalau dia di posisi kebut gitu di lagi kencang, ya kita gimana caranya buat nyetopin dia. Bahkan Bono pun mengaku tak segan menggunakan cara kekerasan dalam menjalankan aksinya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak mau dipinggirin kendaraannya, ya kita bisa cabut kunci kontak atau bisa fisik gitu. Fisiknya seperti apa tuh? Ya misalnya ya paling kita ya fisiknya itu bisa mop, bisa pukul gitu. Fisiknya kalau buat ke nasabahnya itu. Ya, jadi gimana caranya dia biar capek stop dulu lah caranya gitu. Bukan tanpa alasan debt collector tega melakukan aksi kekerasan dan merampas kendaraan. Bayaran yang diterima dari setiap unit yang berhasil mereka dapatkan tergolong lumayan. Ya paling minim itu kalau kerja motor-motornya tua-tua banget sih ya sekitar 700-an. Tapi kalau misalnya motornya ya masih agak muda ya 1 juta sampai 1,5 juta dan lihat unit motornya juga. Tak hanya merampas kendaraan yang mereka temui di jalan, sejumlah debt collector juga melakukan kecurangan yang merugikan pemilik kendaraan. Apa saja kecurangan yang mereka lakukan dan apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan para penagih hutang ini? Saksikan di iNews File selanjutnya sesaat lagi. Debt collector itu kalau dia melakukan tindakan-tindakan perampasan sebenarnya adalah satu tindakan kejahatan. Debt collector itu kalau melakukan tindakan kekerasan, dia juga adalah pelaku kejahatan. Jadi sebenarnya mereka bisa dituntut melakukan satu tindakan pidana.